Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita sekalian. Karunia yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk sekalian makhluknya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah menjadikan kita dari ketiadaan, mengadakan kita dari ketiadaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan manusia di berbagai macam ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana penciptaan manusia di muka bumi ini memiliki tujuan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, langit dan bumi, yang mana kita manusia dan jin adalah bagian dari itu semua. Allah ciptakan ini semua dengan tujuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq." Apakah kalian menyangka, kata Allah, bahwasanya kami menciptakan kalian abath, tanpa tujuan, kosong begitu saja, tidak ada tujuan? Maha suci Allah untuk berbuat hal yang demikian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang tujuan penciptaan kita sekalian. Sehingga Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk satu tujuan, yaitu tujuan agar mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh ciptaan Allah, manusia sekalian, semua dari mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka semua akan rugi, kecuali semua manusia yang diciptakan oleh Allah akan merugi, kecuali. Sehingga Allah nyatakan di dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Asr, Allah berfirman, "Wal 'asr," demi masa. "Innal insana lafi khusr." Semua manusia dalam kerugian. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat tersebut, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Kecuali, kata Allah, dari seluruh manusia yang akan rugi, menyesal di dunia dan di akhirat, ada sekelompok manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan mereka, orang-orang yang selamat, yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidup di muka bumi ini dengan menjalankan tujuan yang Allah ciptakan mereka dengan tujuan tersebut. Sebagaimana Allah katakan, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Kecuali mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh kepada Allah. Kemudian mereka mengajak orang lain untuk berpegang teguh kepada kebenaran yang datang dari Allah dan mengajak orang untuk bersabar di dalam menjalankan kebenaran yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Iman yang didampingi dengan amal saleh. Kemudian
iman dan amal saleh yang berdampingan akan menuntut seorang hamba memberikan perhatiannya kepada hamba Allah yang lain sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ketika menyatakan kalimat al-ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada hakikatnya dari sejak dia masuk ke dalam agama Islam, pada hakikatnya ketika dia menyatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah ikrar yang dia nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya sebatas ucapan kemudian habis begitu saja, tidak. Akan tetapi ikrar yang harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Ketika seseorang mengatakan asyhadu, ulama menyatakan kalimat asyhadu artinya, kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, artinya aku bersaksi. Tapi di dalam bahasa Arab, kalimat asyhadu mengandung pengertian. Apa arti asyhadu? Asyhadu adalah a'lamu, wa atayagganu, wa a'tagid, wa u'allimu ghairi. Yaitu kalimat asyhadu adalah saya mengetahui. Pengetahuan yang berdasarkan dengan bukti-bukti yang akurat. Wa atayaggan, dan saya meyakini. Pengetahuan yang tidak bisa digoyahkan lagi, keyakinan. Wa a'tagid, dan saya menganut kepercayaan. Kepercayaan yang saya anut ini adalah pedoman dalam hidup saya hingga saya mati dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa u'allimu ghairi, dan saya akan mengajarkan kepada orang lain. Ini kalimat asyhadu mengandung arti tersebut. Saya mengetahui dengan bukti, saya meyakini, tidak tergoyahkan lagi pengetahuan saya, dan saya menganut kepercayaan yang menjadi pedoman hidup saya, dan saya akan mengajarkan orang lain tentang apa yang saya ketahui ini. Apa itu? Bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah ikrar yang dinyatakan oleh setiap hamba yang masuk ke dalam agama Islam dan setiap orang muslim. Sehingga setiap orang beriman dari sejak awal dia menyatakan keislamannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dituntut untuk mengemban dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia dituntut dengan ikrar yang dia ikrarkan ketika dia nyatakan, saya akan menyampaikan pengetahuan saya ini kepada orang lain. Dia dituntut untuk menyampaikan agama ini kepada orang lain. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang manusia-manusia yang semuanya akan celaka, dikecualikan oleh Allah. Siapa mereka yang dikecualikan oleh Allah? Tidak akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang akan berbahagia di dunia maupun di akhirat adalah orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya kepada Allah dengan amal perbuatan, dan konsekuen dengan ikrar yang dia ikrarkan ketika menyatakan keimanannya kepada Allah, yaitu dia bertekad untuk menyampaikan agama ini kepada orang lain, sehingga Allah nyatakan alladzina illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mengajak, memberikan wasiat untuk berpegang teguh kepada kebenaran, dan mengajak manusia untuk bersabar di dalam menjalankan kebenaran tersebut. Inilah orang-orang yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat, dan untuk tujuan inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, sebagaimana Allah nyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau
menyatakan di dalam hadisnya, "Ma uhiya ilayya an ajma'il mala wa akuna minat tajirin. Walakin an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aku tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, 'Wahai Muhammad, kumpulkan harta dan jadikan dirimu sebagai pedagang yang hebat, yang sukses.' Tidak. Akan tetapi Allah berfirman kepadaku dengan firman-Nya yang berbunyi, 'Sabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin.' Bertasbihlah kepada Tuhanmu dan pujilah Tuhanmu, dan jadikan dirimu sebagai orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan menghambalah engkau kepada Tuhanmu hingga datangnya kematian kepadamu." Ini firman Allah yang difirmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tujuan kehidupan kita di dunia ini. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tujuan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga dari sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan yang penting, bahwasanya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat, keberhasilan seseorang di dunia dan di akhirat adalah ketika dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan seseorang dilihat apakah dia berhasil di dalam menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa atau tidak. Kemuliaan seseorang dilihat, dinilai apakah dia berhasil mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah di dalam kehidupan dunia ini atau tidak. Kalau memang dia adalah orang yang patuh kepada Allah dan menghamba, maka sungguh dia adalah orang yang berhasil. Sungguh dia adalah orang yang sukses. Walaupun harta dia tidak miliki. Walaupun kehidupannya penuh dengan keterbatasan, tapi sungguh dia adalah orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba kepadanya. Sebab penghambaan kepada Allah yang diterjemahkan di dalam takwa kepadanya pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Enggak semua orang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam ucapannya beliau mengatakan, "Huwa Rabbu la rabba siwahu wa kulluhum 'abidun wa tahta al-hukmi min ghairi farigi. Na'am, ba'duhum mimman yuhibbu wa yartadi li ta'atihi wal ba'du 'asin wa marigi. Bi tawfiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlani kullu mufarigi. Fasal rabbaka at-tawfiq wal 'afwa war ridha wa kaunan ma'a ahli al-huda wal haqa'iq. Rijalun ila ar-rahman saru bihimmatin ila Allah min ahlil huda wal haqa'iq." Imam Al-Haddad beliau mengatakan, huwa Rabb, dia adalah Allah. La rabba siwahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa kulluhum 'abidun wa tahtal hukmi min ghairi farigi. Dan selain Allah adalah hamba, makhluk, ciptaan Allah yang lemah, yang mana semuanya tunduk di bawah aturan Allah dan ketentuan Allah. Naam, betul. Di antara sekalian hambanya hanya dua golongan. Naam, ba'duhum mimman yuhibbu wa yartadhi li ta'atihi wal ba'du 'asin wa marigi. Dua kelompok orang dari segala makhluk Allah, dari sekalian hamba Allah,
terdapat dua kelompok. Tidak ada kelompok yang ketiga. Kelompok pertama dipilih oleh Allah untuk taat. Surga diciptakan oleh Allah untuk mereka. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan. Dipilih oleh Allah untuk diberikan anugerah. Dipilih oleh Allah untuk taat dan patuh kepada Allah. Dipilih oleh Allah. Na'am ba'duhum mimman yuhibbu wa yartadhi li ta'atihi. Allah memilihnya untuk dicintai oleh Allah. Allah memilihnya untuk disayang oleh Allah. Allah memilihnya untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita jadi golongan yang semacam ini. Dipilih oleh Allah untuk taat. Enggak semua orang diberikan ini anugerah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang memang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan kayu bakar api neraka. Na'udzubillah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk api nerakanya. Bahkan memang neraka diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang semacam ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari segala siksanya yang pedih. Mereka dipilih oleh Allah untuk neraka dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah. Dengan kekafiran mereka. Dengan mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok orang. Yang jadi pertanyaan kita di dalam golongan yang mana? Golongan yang dicintai atau golongan yang dibenci oleh Allah? Dan ini nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Imam Al-Haddad mengatakan, fasal rabbaka taufiq wal afwa wal ridha wa kaunan ma'a ahlil huda wal hagaig. Karena itu mintalah kepada Tuhanmu taufik, bimbingan, kekuatan, agar engkau dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat, yang patuh, yang tunduk, yang menghamba. Minta kepada Allah agar dijadikan engkau sebagai orang surga. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang pantas untuk dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasal rabbaka taufiq wal afwa war ridha. Minta pengampunan kepada Tuhan. Minta keridhaan dari Tuhan. Dan minta kepada Allah agar dijadikan engkau bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Minta kepada Allah. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Rijalun ilar rahman saru bihimmatin. Mereka adalah manusia-manusia yang berjalan menempuh keridhaan Allah dengan kesungguhan, dengan semangat, yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki hati suci, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Karena itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya, taufik, kekuatan kepada kita untuk senantiasa mampu patuh kepada Allah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala tuntunan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah agar digolongkan oleh Allah bersama mereka manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka manusia-manusia yang dicintai oleh Allah? Mereka manusia-manusia yang dicintai oleh Allah adalah manusia-manusia yang takwa kepada Allah. Wa kaunan ma'a ahlil huda wal hagaig. Minta kepada Allah agar selalu dijadikan bersama mereka manusia-manusia bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Rijalun ilar rahman saru bihimmatin ala sidqi wal ikhlas min ghairi aigi. Mereka adalah manusia-manusia yang menempuh jalan Allah, berharap keridhaan Allah dengan kesungguhan, dengan semangat, dan mereka sucikan hati mereka dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tidak akan pernah diraih oleh seseorang di antara kita dengan angan-angan,
dengan harapan. Akan tetapi kemuliaan, keridhaan Allah, surga yang dijanjikan oleh Allah hanya dapat diraih oleh seseorang dari kita ketika dia bersungguh-sungguh dalam hidupnya ini mencari ridha Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman, "A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah berfirman dalam haditsul qudsi, sesungguhnya aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan khayalan tidak akan pernah mampu sampai ke sana. Surga yang demikian indah yang Allah persiapkan untuk siapa? Orang yang berangan-angan? Tidak. Orang yang hanya bermimpi? Tidak. Tapi hanya untuk mereka orang-orang yang saleh. Siapa mereka orang-orang yang saleh? Orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang menghamba kepada Allah. Orang yang tahu tujuan hidupnya di muka bumi ini untuk menyembah kepada Allah, dan dia konsekuen dengan ikrarnya. Dia jadikan seluruh hidupnya untuk menghamba, untuk taat, dan dia bekerja, mencari nafkah, dia mencari dunia, dia jadikan itu semua sebagai sarana untuk tujuan hidup utama ini, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang indah ini Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan mereka. Dan sungguh dari perkumpulan yang saat ini kita hadiri, kita telah mendengar wasiat dan nasihat ini bukan hanya untuk sekedar kita dengar, tapi dengan tujuan pulang dari sini, setelah kita mendengarkan ini semua, menyaksikan ini semua, kita kembali dengan tekad untuk menjalankan kehidupan yang sesaat ini di dalam ketakwaan kepada Allah. Memang berat, akan tetapi karunia dari Allah yang Allah janjikan di surga nanti untuk orang-orang yang bertakwa sungguh murah dengan harga yang kita berikan ini. Takwa seumur hidup kita kepada Allah masih terlalu murah untuk membayar surga yang penuh kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu segala apapun yang dicurahkan oleh seorang hamba di dalam mentaati Allah demi untuk meraih ganjaran surga dari Allah, segala yang mereka curahkan masih terlalu sedikit dibanding apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan yang sesaat ini, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ad-dunya faj'alha ta'ah. Duniamu sesaat. Duniamu sesaat. Jadikan yang sesaat ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang kebahagiaan gak akan pernah diraih oleh seseorang dengan harta yang berlimpah. Berapa banyak manusia yang memiliki harta berlimpah, akan tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaannya, sebab kebahagiaan sejati hanya di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ketakwaan kepada Allah, di dalam menjalin hubungan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dipilih menjadi manusia yang bertakwa dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.